Mungkin kita bahas dulu ya Mbak. Ya. Setelah itu kom kapas alkohol. Untuk apa kom kapas alkohol? Kom kapas alkohol itu tujuannya adalah untuk membuka, misalnya di sini ada hipafik, plester itu baru ini dipakai. Dia tidak sebagai pencuci luka, tapi dia hanya membuka yang leket-leket karena bahan plester misalnya. Tujuannya itu. Kemudian bengkok, ya bengkok untuk sampah. Nah ini yang penting. Ini kita isi dengan kom kecil. Kom kecil ini diisi dengan bisa asal obatnya digunakan kalau memang lukanya besar, atau bisa juga dengan larutan antiseptik ringan. Antiseptik ringan itu contohnya adalah betadine. Intinya sebenarnya betadine itu tidak boleh digunakan, tapi untuk luka bakar tertentu yang dimana lukanya nekrotik, maka cairan nekrotik itu bisa diberikan antiseptik ringan. Antiseptik ringan itu 1%. Ya, jadi betadine-nya, povidone-iodine-nya 1%. Ada macam-macam konsentrasi povidone-iodine, yaitu ada yang 1%, 2%, 5%, 7,5%. Biasanya dipakai di kamar operasi 7,5% ya. Jadi kita pakai ini. Kemudian ada kasa steril juga. Kasa steril nanti kita gunakan untuk menutup dan mengeringkan. Mengeringkan itu dilalui ya gitu ya. Nah ini kita masukkan di sini. Ya, jadi udah kita siapkan sebelum perawatan, kita siapkan semuanya. Jangan sampai ketika mau melakukan mengeringkan kita baru buka. Itu kan sudah meka-meka kertas, berarti udah nggak bisa. Kemudian, nah ini yang salah apa? Ini adalah jenis gunting perban. Gunting perban itu tidak termasuk dalam steril. Ya, dia di luar seharusnya. Ya. Kemudian yang di dalam ini apa? Yang di dalam adalah zat chirurgi, zat anatomi. Ini zat chirurgi yang ada giginya, zat anatomi yang halus ujungnya halus ya. Kemudian ada gunting jaringan. Ini namanya gunting jaringan. Yang ujungnya runcing namanya gunting jaringan. Khusus untuk mungkin jaringan-jaringan yang mati ya. Jaringan-jaringan yang basis. Dan kemudian ini adalah korentang beserta komponen korentang beserta tempat. Ini idealnya diisi bukan kosong, jadi diisi dengan larutan disinfektan, misalnya saffron yang sudah disinfektan. Tujuannya adalah saffron itu untuk meredam kucing ini. Ya, jadi ketika kita bekerja dalam kondisi steril, ya, dan kita tidak ada yang membantu, tidak ada asisten, ternyata ada yang lupa, maka kita korbankan salah satu tangan untuk pegang. Ya, pegang ini untuk apa? Untuk mengambil barang yang ada di bak instrumen. Yang ada dalam bak instrumen, ketika tangan sudah bekerja, maka tangan ini nggak bisa masuk. Tapi ketika baru pasang yang sudah steril, kita masih bisa. Ya, tapi ketika tangan itu sudah bersentuhan dengan pasien, maka tidak bisa. Yang kita lakukan adalah menggunakan bantuan korentang ya, korentang dan tempatnya. Kemudian kita sediakan juga kasa steril barangkali membutuhkan. Nah, salep untuk rawat luka yang digunakan adalah biasanya Burnazin ini ya. Ini isinya adalah SSD, silver supradiazine. Ya, salep ini yang biasanya digunakan untuk perawatan luka. Dia adalah termasuk berfungsi untuk mendinginkan, juga berfungsi untuk antimikrobia. Ya, karena kalau luka itu kan kemungkinan terinfeksi. Kemudian hipafik perlu
pabrik perlu gantung nanti. Makanya ketika kita melihat luka ini, kita sudah harus bisa menganalisis dia butuh hipofik nggak, dia butuh kasa steril berapa, dia butuh pembalut seberapa panjang ya. Nah dari situ kita bakal siapkan semuanya. Kalau memang kita butuh hipofik, kita siapkan batik cukupnya. Kira-kira itu hanya untuk nutup kuncinya aja. Ya, kemudian apa lagi? Kita ada ya. Jadi ini SSD-nya. Ini ada yang kurang ya, Mbak. Apa ya? Oh, titik kapas. Ya, jadi titik kapas bisa ditambahkan untuk mengawaskan kalau SSD. Oke, sekarang kita mulai. Pertama kita kompres dulu ya. Jadi kompres itu tujuannya adalah membersihkan kotoran dari luka, kemudian mengurangi inflamasi, membantu proses penyembuhan dan mengurangi nyeri. Biasanya ini diberikan pada luka-luka yang eksudasnya minimal, ya, dengan sampai sedang, atau luka dengan ada inflamasi ringan, atau luka yang ketika kita mau membersihkan tapi belum dibalut. Ya, jadi intinya luka ini dibersihkan tapi sebelum dibalut di kompres dulu. Kemudian ya, next. Nah, pertama identifikasi pasien dulu. Jadi verifikasi identitas pasien, nama, umurnya, ya, kemudian jelaskan juga tujuan dan prosedurnya, beri kesempatan pasien untuk bertanya, terus kemudian beri posisi sesuai lukanya di sebelah mana, lokasinya di mana, kemudian tutup bagian tubuh lain kalau memang nggak ditutupkan. Dan jangan sampai pasien tubuhnya terbuka blok, jadi ya telanjang pada luka bakarnya hanya di kaki. Kenapa jadi buka-buka semuanya ya? Kemudian persiapan lingkungannya tentu harus pencahayaan cukup serta utamakan privasi dengan menggunakan tirai atau sketsa. Pertama, sarung tangan, persiapan alatnya sarung tangan bersih dan steril, kemudian masker bila perlu, set balutan steril, set anatomi, pempok, atau pasal steril, penting balut, peralatan alas, ya, tujuannya pengalasan itu apa? Seringkali mahasiswa nggak menyiapkan ini loh. Tujuannya enggak. Kompres itu seringkali merembes. Ya, seringkali merembes. Ada kalanya pasien juga mempunyai eksudat dengan jumlah sedang. Itu mengalir. Dari lukanya gini mengalir. Nah, kalau ini langsung ke perlak ini enggak absorb. Jadi nanti cairan itu akan mengalir ke pasien, ke baju pasien ya. Maka itulah perlunya kita beli pengawas. Bila ada remesan, maka dia kemana dulu? Ke pengawas dulu. Karena pengalasnya ini dari kain, maka dia absorb ya, walaupun minimal ya. Dia absorb, nantinya tidak akan sampai mengalir ke bebek. Kemudian tempat sampah medis, larutan NaCl atau cairan antiseptik sesuai hadis dokter, kasa steril untuk kompres dan cairan kompres biasanya kita pakai NaCl ya. Nah, sekarang kita ke rawat lukanya, Nah, pertama kita siapkan ya, kita siapkan semuanya. Ada pom, yang punya aku lagi. Oh iya. Nah, kita lakukan pengajian dulu. Pengajian mana? Oh, lokasinya ini di Tungkai ya, di Tungkai bagian kanan. Kemudian
kalau udah cuci baru kita bisa menentukan ini warna dasar lukanya apa, merah, kuning, hitam. Kemudian tipe jaringannya bagaimana? Kita bisa lihat nanti setelah perawat luka, ya setelah dicuci, ya kan? Apakah ada detail, apakah sudah tumbuh granulasi atau mungkin ada selap itu kuning, ya selap itu kuning. Kemudian dimensi lukanya seberapa? Kita mesti kaji lukanya ini panjang lebarnya berapa atau diameter berapa kalau memang dia bundar ya. Kemudian eksudatnya seberapa, minimalis, sedang atau banyak. Kalau dia datang dengan balutannya ini basah, itu berarti banyak ya. Kalau dia kering ya itu minimalis. Tapi kalau sedang, kemudian waktu di sini ada namanya sedikit muncul gitu ya, kita buka dia muncul lagi gitu ya. Kemudian bau, nah ini karakteristik hidung kita harus bisa jadi alat warning bahwa ini baunya mengarah kemana. Infeksi, busuk, amis, bau darah ya. Kemudian tepi lukanya bagaimana, kulit sekitar luka bagaimana, infeksi, nyeri. Nah, jangan lupa identifikasi tingkat kenyamanan ya, tingkat pemahaman pasien tentang prosedur, kaji penyebab luka bakar, jangan lupa hitung luas luka bakar pakai PPSA ya. Kemudian kaji penyebabnya ya. Next lagi. Nah sekarang persiapannya sama seperti tadi ya. Kemudian persiapan lingkungannya dan persiapan alat dan bahannya. Bagi set steril sudah, jadi di sini sudah ada pinset, anatomi 2, pinset sudut 1, lapas lidi belum ada ya. Untuk tempat larutan yang kecil tadi sudah. Kemudian bagi set tidak steril ada gunting perban sudah, sarung tangan bersih sudah, plester atau lipapik sudah, perban, pelak pengalas, korekan dan tempatnya, plester serta pengkok. Kemudian cairan NaCl, betadine bila perlu nanti kita lihat ya apakah butuh betadine atau tidak. Kayaknya tidak. Kemudian SSG, silat untuk apa? Silat untuk apa? Ya memang untuk mencukur silat itu. Maksudnya apa yang dicukur? Bulu rambut di kulit di sekitar tepi luka. Bila memang dirasa perempuan rambut kulit itu menghantam, proses cleansing ya kan, proses apa dan rata luka itu terdiri dari 3 ya. Pertama adalah cleansing, yang kedua debridement, yang ketiga adalah cleansing. Cleansing itu mencuci. Yang debridement adalah mengangkat jaringan mati. Dressing ini memberikan topikal atau penentu luka. Nah, topikalnya dirawat luka luka ini kita pakai SSG ya, topikalnya pakai SSG. Kemudian tempat-tempat selimut. Oke, sekarang ke prosedur dulu. Tahap orientasi ya, cuci tangan 6 langkah. Nggak lupa cuci tangannya. Gimana coba? Pertama
Dari sini sekilas kita bisa ini ya, bisa baca bahwa dia ukuran lukanya berapa. Harus pakai penggaris luka, ada nggak pakai penggaris luka? Nggak ada. Harus pakai penggaris luka ya. Penggaris luka itu contoh ini penggaris luka. Contoh misalnya penggaris luka. Jadi pasang begini, kemudian foto ya supaya kelihatan ini ukurannya berapa. Ini juga supaya kelihatan ini ukurannya
Ya, itu untuk mengetahui ukuran luka. Kemudian warna dasar luka ini kelihatan 90% merah, 95% merah dan 5% kuning. Kemudian eksudatnya ada atau tidak? Analis eksudatnya ya. Kemudian tanda-tanda infeksi ada tidak? Kemerahan, muka, muka itu biasanya pada kondisi ini. Kemerahan, muka, kemudian nyeri, kemudian rasa panas. Dan next, buka balutan lama ke tempat sampah medis, lepas sarung tangan dan lakukan hand hygiene lagi. Jadi kita lakukan cuci tangan lagi. Jadi ini sarung tangan di sini ada untuk membuka balutan lama. Ya, kita lakukan cuci tangan lagi. Ya, kemudian ya, gunakan sarung tangan steril. Kan tadi larutan sudah saya masukkan ya, larutan sudah saya masukkan. Nah, sekarang kita saatnya pakai sarung tangan steril. Ini udah ada tulisannya right part, dan ini left part, artinya udah kelihatan kanan kirinya. Nah, buka seperti ini, buka seperti ini. Pegangnya di dalam, ya, pegangnya begini. Yang kanan, yang kiri. Ini ukurannya pas dengan saya. Tangan saya ini ukurannya 7. Jadi kalau yang laki-laki mungkin pilih yang ukuran 4. Ya. Nah, ingat kalau sudah pakai hand sanitizer, kita mesti hati-hati pegang sesuatu yang nggak steril. Akses tangan ini hanya boleh akses ke sini, karena yang di dalam ini yang steril. Ini boleh langsung ambil ini, ya. Tapi nanti ketika bekerja, ini udah kontak ya, udah kontak. Maka dengan terpaksa tidak bisa harus meng-on-kan salah satu tangan, maka on-kan salah satu tangan, jangan semua. Jadi yang on yang nggak steril hanya satu, yang satu harus tetap steril. Artinya nanti ketika mengambil timbal balik seperti ini, ya. Jadi ini ngambil, letakkan di sini, ini enggak, ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bersihkan pakai kasa steril dengan NaCl, ya. Kita ambil 2 pinset. Nah, kita ambil, jangan lupa diperas. Bersihkan dari yang bersih ke kotor, yang dalam keluar, ya, dari yang bersih ke kotor. Yang bersih itu yang mana? Yang merah, ya, ditekan-tekan ini dibalik. Umpama nanti di sini mau kita kompres ya, di sini mau kita kompres, maka kita butuh, nah kita butuh kasa ini untuk mengompres. Kita apa namanya, buka nanti sampai tebal 2 sampai 3 lapis boleh. Kita buka seperti ini, nah
ini ya cara mengompresnya. Ya, seperti ini cara mengompresnya. Ini dilakukan adalah untuk mengurangi nyeri, mengurangi panas. Maka meresnya jangan terlalu aku, jangan terlalu kering. Namanya cap kompres. Ya, jadi dia agak basah dikit. Kita diamkan sampai berapa lama? 15 sampai 20 menit. Ya, setelah itu perlu diganti lagi kompresnya, boleh ganti lagi. Ya, cukupnya. Nah, kalau sudah, nah kita udah tunggu ya, sudah kita tunggu sampai dengan waktu sudah cukup untuk kompres ya. Selesai, kemudian kita lepas ininya. Nah, baru yang kita lakukan selanjutnya adalah memberikan obat. Sebelumnya obat itu kita sudah letakkan di pemesini. Ya, jadi bisa kita ambil pakai ini. Ya, jadi kapas kita oleskan, selingkan ini. Daerah yang merah, jaringan yang granulasi yang merah, tipis-tipis, tapi yang kuning agak tebal. Ya, sampai merata. Ya, kalau sudah merata, sekarang saatnya membalut. Ya, membalut ini boleh kita pakai, kita beri apa namanya, supratul, atau boleh kita beri foam. Tapi kalau luas rupa bakarnya sebadan, nggak mungkin kita beri foam. Jadi hanya SSD aja, terus tutup. Ya, SSD aja. Nah, ini kita boleh pakai ini. Ini adalah kasa yang mengandung obat. Selanjutnya pembersihan sudah dibersihkan, keringkan ya. Nah, selanjutnya baru tutup dengan sudah diberi salep, tutup buka dengan kasa steril. Ini ada kasa steril. Sudah, ya pekerjaan sudah selesai. Jadi kita tinggal tutup ini. Seberapa banyak yang dibutuhkan tergantung seberapa luas dan seberapa banyak eksudatnya. Ya, kalau memang eksudatnya banyak, boleh kita tumpuk-tumpuk sampai 3. Dan kalau sudah, masuk ke proses. Ingat supaya lagi yang lebih ditekuk.
Ada luka bakar yang dikompres dan ditutup. Biasanya itu dilakukan kalau luas luka bakarnya tinggi, ya. Ya. Udah, kalau dirasa cukup, udah kita tinggal gunting aja. Kemudian gunting tengahnya. Itu apa gunting tengahnya? Jangan lupa setelah dipotong tengahnya disimpul. Simpul supaya nggak brodol karena ini benang. Nah, ini siap difiksasi kemudian. Terus disimpul, terus difiksasi. Kemana fiksasinya? Fiksasinya ke arah kemana dia sering bergerak. Jadi kalau dia, ini kan dia tidurnya begini. Kalau kita fiksasi di belakang nyaman nggak? Nyaman. Maka kita fiksasi di sebelahnya. Ya. Boleh difiksasi gini, boleh. Mau pakai kasar tadi, boleh misalnya. Ya, ini saya ajarkan cara fiksasinya seperti ini. Misalnya kita mau pakai kasar, boleh. Pakai intafik. Ya, tadi.